Munculnya polemik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seiring wacana yang digulirkan sejumlah purnawirawan TNI ditanggapi dingin Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi menyebut usulan para purnawirawan TNI tersebut merupakan sebuah aspirasi di negara demokrasi dan dinilai sah-sah saja. Jokowi juga menyampaikan pemakzulan bisa dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran konstitusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi, ya biasa saja. Ya kan, kalau korupsi, berbuat tercela dan yang lain-lainnya sesuai konstitusi aja. Dilihat di konstitusi kita sudah jelas dan gamblang. Sementara terkait tuduhan ijazah palsu yang menerpa dirinya, Jokowi menyatakan langkah hukum yang diambil bukanlah tindakan kriminalisasi. Tindakan pelaporan dilakukan karena pihaknya merasa sudah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Langkah ini diharapkan menjadi pembelajaran agar tidak seenaknya menuduh dan melakukan hal yang dapat memecah belah masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Terkait tuduhan ijazah palsu yang menerpa Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto yang berbicara dalam sidang kabinet paripurna Senin sore mengaku heran. Prabowo pun sempat bergurau, suatu saat ia khawatir akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya terkait persoalan keaslian ijazah miliknya serta merendahkan martabatnya. Sementara itu, Presiden Prabowo juga membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa dirinya adalah Presiden boneka yang dikendalikan oleh Presiden ke-7 Jokowi. Prabowo mengaku bahwa ia sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran terkait pengalamannya 10 tahun memimpin Indonesia. Selain Jokowi, Prabowo juga meminta saran dan pendapat ke Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10. Hasan Nasbi terlihat masih mengikuti sidang kabinet paripurna meskipun sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara Senin sore. Hasan duduk sejajar dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Papan jabatan yang ada di meja Hasan masih bertuliskan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyinggung ada sejumlah menteri yang salah ucap atau keseleo dalam berbicara di hadapan publik. Prabowo juga menyatakan karena mungkin baru pertama kali menjadi pejabat setingkat menteri, jadi masih ada kesalahan. Jadi kita sudahlah, saya ya kan ada mungkin juru bicara saya keseleo. Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, betul nggak? Iya kan?
Kalau yang senior salah bicara, salah, ya kan? Yang senior, ya kan? Erlangga salah bicara, nggak bisa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo masih mempertimbangkan pengunduran diri Hasan Nasbi. Presiden mengaku akan mempelajari terlebih dahulu. Sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 April lalu. Seperti diketahui, sebelum pengunduran dirinya, Hasan Nasbi menjadi sorotan setelah responnya atas teror kepala babi dikritik publik. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. KPK disebut tidak bisa lagi melakukan proses hukum terhadap direksi BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Undang-Undang BUMN itu menyebutkan direksi maupun komisaris BUMN bukan sebagai penyelenggara negara. Menyikapi hal tersebut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengaku akan melakukan kajian lebih dalam undang-undang itu. Kajian itu akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Dalam melakukan kajian tersebut, KPK tentu juga akan melihat peraturan dan ketentuan lainnya seperti KUHP, Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, Undang-Undang Keuangan Negara, dan sebagainya. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan korupsi yang dilakukan direksi BUMN kedepannya akan ditindak oleh Deputi BUMN khusus penindakan kasus korupsi. Dengan adanya deputi khusus ini, maka KPK sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menangkap dan memproses hukum direksi BUMN yang terlibat korupsi. Ya, nanti deputi BUMN kan menambah dari 3 ke 5 ya Pak Sesmen ya. Salah satunya fungsinya tadi menangkap korupsi. Itu. Nah, itu yang kita tidak punya ekspertis. Ya, makanya kita sama KPK, Kejaksaan, siapa tahu kita akan menarik ya individu dari mereka untuk duduk di bawah kementerian gitu. Tim Liputan iNews melaporkan. Artis tampan Jonathan Frizzy akhirnya secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggunaan obat keras berbahaya ethylene dalam rokok elektrik atau vape tanpa izin. Pasca ditetapkan status tersangka, artis dengan nama panggilan Ijong itu langsung menjalani proses penahanan Senin malam. Kasus yang menjerat artis berusia 43 tahun ini berawal saat kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta menangkap 3 penumpang yang kedapatan membawa vape yang mengandung obat keras jenis ethylene dari luar negeri. Dari ketiganya, polisi mendapat informasi tentang dugaan keterlibatan Ijong dalam kasus ini. Jonathan Frizzy kemudian ditangkap di rumahnya di kawasan Bintaro, Acacia, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Terkait kasus ini, Ijong dijerat tentang kesehatan, pasal 55 KUHP dengan ancaman 12 tahun atau 5 tahun. Dari Tangerang, Aulina Iyasha, Iriansyah Wahyudi, Ade Konde, iNews melaporkan. Sebuah kantor dan bengkel mobil truk trailer di Jalan Raya Pura 1, Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke peti kemas yang dijadikan kantor. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting di bagian belakang bengkel. Ini memang asap tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu hitam dan api tidak terlihat. Namun setelah kita mendekati daripada bangunan, itu api ada di dalam beberapa ruangan. Ini kantornya ini yang terbakar kantor dan bengkel terbuat dari peti kemas. Jadi ada apinya hanya ada di dalam, sehingga kami terus merangsek ke dalam dan di bagian atasnya. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasusnya ditangani Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melapor. Di sore hari ini pemilik mobilnya yang sudah berusaha keluar. Mobilnya masih... Hujan deras disertai petir dan angin kencang melanda kota Batam, Kepulauan Riau, menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir. Ketinggian air dimulai dari 20 cm hingga sepinggang orang dewasa. Lampu mati, ini simpang apa ya? Simpang Gelael gitu nyebutnya. Kondisi ini mengakibatkan kemacetan di beberapa ruas jalan dan mengganggu aktivitas warga. Sejumlah kendaraan motor yang melintasi jalan tergenang mengalami kesulitan, sedangkan kendaraan roda 4 terpaksa melambatkan laju kendaraannya. Namun ada juga kendaraan yang terjebak dan juga mogok saat banjir. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir, longsor dan gangguan aktivitas akibat cuaca saat ini.
Seorang pemuda babak belur dihajar massa usai menggondol satu unit sepeda motor milik seorang satpam di Panyabungan, Mandeling, Natal, Sumatera Utara. Modus pelaku berpura-pura meminjam sepeda motor korban untuk membesuk keluarganya yang sedang kritis di rumah sakit. Tanpa rasa curiga dan karena menaruh belas kasihan, korban akhirnya memberikan kunci sepeda motornya kepada pelaku. Setelah beberapa hari, sepeda motor korban tak kunjung kembali, bahkan sudah dijual pelaku kepada orang lain. Setelah 1 pekan menghilang, warga akhirnya menangkap pelaku di wilayah Padang Sidempuan. Warga yang kesal langsung memberikan bogem mentah kepada pelaku. Masih kita dalami untuk kemana sepeda motor itu akan dipergunakan atau akan dijual. Masih kami dalami dan masih dalam proses penyelidikan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Mandeling, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ibadah haji mempertemukan jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Bimbingan yang tepat dari petugas bimbingan ibadah haji menjadi kunci kelancaran dan kekhusyuan pelaksanaan haji. Petugas bimbingan ibadah tidak hanya mendampingi calon jemaah haji secara teknis, tetapi juga memberi arahan agar setiap tahapan ibadah dilaksanakan sesuai tuntunan syariat. Calon jemaah haji diimbau untuk memperhatikan larangan-larangan dalam ibadah supaya pelaksanaan ibadah menjadi makbul. Sementara bagi calon jemaah haji yang lanjut usia dan memiliki keterbatasan fisik, bimbingan intensif menjadi kebutuhan utama agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Perlu memperhatikan hal-hal yang terlarang supaya ibadahnya itu menjadi sempurna bagi laki-laki. Itu jangan sampai nanti itu pegang-pegang hidung, kemudian ini cabut bulu hidung, ya ketiak-ketiaknya gatel, kemudian ini ketika pakai ihram karena kondisinya mungkin panas, ya kita upayakan jangan sampai ini ihram kemudian kita itu terbiasa di rumah, ini pakai apa itu? Ihramnya ditutup. Kementerian Agama Republik Indonesia menyiapkan 4.200 petugas haji, termasuk diantaranya pembimbing ibadah yang telah melalui pelatihan khusus dan ditugaskan di asrama haji di tanah air hingga pelaksanaan haji di tanah suci. Dengan bimbingan ibadah haji, diharapkan calon jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Tahapan pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia 2025 masih terus berjalan sesuai jadwal. Dari hari pertama hingga hari ini, total 68 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari 525 kloter yang direncanakan akan tiba di Madinah. Diketahui jemaah calon haji yang sudah diterbangkan dan mendarat di Tanah Suci berjumlah 25.507 orang dari total kuota jemaah reguler sebanyak 203.320 orang. Untuk hari ini telah diberangkatkan 8 kloter dengan total 3.060 jemaah. Jadwal penerbangan jemaah berlangsung sepanjang hari, dimulai dari embarkasi Kuala Namu dan diakhiri kloter dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. Setibanya di terminal kedatangan, para jemaah langsung disambut sejumlah petugas daerah kerja bandara yang turut mendampingi proses imigrasi dan memberikan arahan teknis kepada para jemaah terkait alur kedatangan. Sejumlah jemaah yang datang lebih awal sudah mulai memanfaatkan waktunya dengan beribadah di Masjid Nabawi. Namun perlu diperhatikan bagi para jemaah bisa menyeimbangkan antara kondisi kesehatan dan ibadah. Jika dirasa kondisi tubuh kurang baik, diimbau bagi jemaah untuk tidak memaksakan diri. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan. Rasa syukur dan bahagia yang tak terhingga tengah menyelimuti Rohmat Munandar dan sang istri, Yuli Hotima. Betapa tidak, mimpi untuk bisa menunaikan ibadah haji yang sudah lama dinanti-nantikan warga Surabaya, Jawa Timur ini akhirnya bisa terlaksana tahun ini. Dengan ketekunannya, Rohmat yang berprofesi sebagai tukang urut terus berusaha menyisihkan penghasilannya yang tidak menentu selama puluhan tahun agar bisa menunaikan ibadah sesuai rukun Islam kelima bersama sang istri. Kakek 3 anak dan 4 cucu ini menekuni profesi tukang pijat sejak 1998.
Dengan modal uang tabungan saat itu, Rohmat dan istrinya akhirnya mendaftar haji pada tahun 2012. Keikhlasan menunggu sambil terus menabung akhirnya berbuah hasil dengan adanya panggilan berangkat ke Tanah Suci. Saya sejak punya cita-cita haji, itu punya hajat, ingin keinginan haji, malah alhamdulillah rezekinya itu tambah dikasih lancar sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Pasangan suami istri warga Jalan Cumpat Kulon, Makam Kenjeran, Surabaya ini akan berangkat ke Tanah Suci dari embarkasi Surabaya pada 7 Mei mendatang. Persiapan fisik dan mental telah dilakukan agar ibadah haji yang akan dilaksanakan berlangsung lancar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Tren pijat kretek-kretek semakin digandrungi masyarakat ibu kota saat ini. Cairo Studio merupakan tempat pijat kretek-kretek pertama yang menawarkan perawatan penggabungan teknik bone setting dan body conditioning yang terfokus untuk kesehatan otot pernafasan dan tulang. Spesialisasinya adalah untuk memperbaiki postur tubuh ya. Jadi untuk yang kondisinya bungkuk, skoliosis, memiliki postur yang tidak seimbang, itu bisa kita bantu. Namun kita juga bisa membantu menangani yang kesleo maupun yang mengalami saraf kejepit dan lain sebagainya. Sodikin, ayah dari salah satu pasien anak, menyatakan perawatan di Cairo Studio bisa menyembuhkan postur tulang anak yang bermasalah. Saya kesini bawa anak saya, kondisinya emang saat jatuh dia kalau posisi duduk susah berdirinya. Terus kalau buat jalan kesandung sedikit aja udah jatuh. Lumayan bagus sih, ya mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik lagi. Perawatan di pijat kretek Cairo Studio langsung ditangani oleh sifu atau tenaga profesional. Dari Jakarta, Rizky Hiwal, Aristiawan, iNews melaporkan. Co-CEO MNC Group yang juga CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo dan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara menyambut baik rencana sinergi dan kolaborasi iNews Media Group dengan Kementerian Transmigrasi. Dalam audiensi yang digelar di gedung iNews Tower Kebonsili, Jakarta Pusat, kedua instansi ini akan menjajaki peluang kolaborasi strategis terkait perkembangan transmigrasi di era modern. Pada kesempatan ini, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman menyampaikan gagasan baru soal transmigrasi yang tidak lagi fokus memindahkan penduduk, namun mengembangkan kawasan baru ekonomi yang terintegrasi. Fokusnya adalah kepada pembangunan manusia melalui pendidikan dan ekonomi. Itulah yang ingin kami sosialisasikan dan kami memandang bahwa MNC Group itu bisa menjadi mitra kami yang cukup besar dengan coverage medianya juga yang sangat luas, ekosistem medianya juga yang terbangun sangat baik sekali. Kami dari MNC Group siap mendukung, jadi sempat dikatakan visualisasi beberapa kali keyword dari Pak Menteri itu saya kira cocok dengan kami. Jadi memang seeing is believing, dan bagaimana kalau masyarakat mereka bisa melihat, ya tentunya melihat melalui layar kaca. Kita bisa support dalam hal itu. Dalam kunjungannya ini, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman juga berkesempatan melihat sejumlah fasilitas di gedung iNews Tower, mulai dari Jakarta Concert Hall, studio berita iNews TV, dan sejumlah fasilitas kantor lainnya yang memiliki teknologi yang mumpuni sebagai televisi berita nomor 1 di Indonesia. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyambut kedatangan legenda biliar asal Filipina Efren Reyes di South Pool Billiard Plaza Festival Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah sukses menghadirkan juara dunia biliar bola 9 tahun 2024, Fedor Gorst, PB Popsi berkolaborasi dengan More Production menghadirkan pebiliar berjuluk The Magician itu untuk melakukan mini tour di Jakarta bertajuk Exhibition The GOAT Efren Reyes yang akan menggelar pertandingan dengan para atlet biliar Indonesia. Saya rasa Evan Reyes ini belum tergantikan, 5 kali juara dunia berturut-turut, dan tadi kita lihat bagaimana teknik-teknik dan juga trik-trik beliau bermain biliar. Saya rasa ini menginspirasi para atlet biliar muda, dipadu dengan sportainment karena mengundang para selebritis bermain. Dan sekali lagi ini merupakan arah seperti yang saya selalu sampaikan, bahwa bagaimana sektor swasta dan investasi bisa masuk juga di dunia olahraga.
jujur aja sih antusias banget ya kita lihat, maksudnya semakin kesini tuh kayak olahraga biliar ini semakin maju. Terus dengan adanya beberapa sosok-sosok figur yang mendunia di biliar yang visit ke Indonesia, dan juga kebetulan hari ini kita juga didatangi sama Pak Menpora. Jadi hopefully ke depan olahraga biliar ini akan semakin maju ke depan. Kedatangan Efren Reyes tidak hanya memberikan pengalaman bertanding bagi para atlet biliar tanah air. Lebih dari itu, kehadiran sang legenda biliar diharapkan turut mendongkrak popularitas olahraga biliar di Indonesia. Dari Jakarta, Jan Cahyani, Dia Triawan, iNews melaporkan.